Mau jalan-jalan kemana hari ini? Tanya Biantara. Aina tak langsung menjawab. Dia menatap suaminya dengan bingung. Melihat Aina yang tampak galau, Biantara yang baru selesai memakai jaket kembali duduk di pinggir ranjang di samping Aina. Dia meraih tangan perempuan itu dan menggenggamnya. Kenapa? Kok kayak lagi banyak pikiran gitu? Tanya Biantara sambil menatap wajah Aina. Aina menghembuskan nafas berat. Aku bingung. Bingung kenapa? Kamu serius mau ajak jalan-jalan? Om Gading sama Tante Aisyah gimana? Tanya Aina yang merasa tidak enak. Memang tadi Gading dan Aisyah sudah meyakinkan kepada Aina dan Biantara untuk kembali menikmati bulan madu. Urusan Tasya akan diurus oleh mereka berdua juga pihak berwajib. Tapi Aina tetap merasa tidak enak jika harus bersenang-senang ketika orang lain terkena musibah. Ini juga alasan kenapa dia tidak melarang Biantara untuk mencari Tasya kemarin. Om Gading dan Tante Aisyah kan udah bilang kalau mereka bakal urus masalah ini. Jadi kita serahin aja sama mereka ya. Jawab Biantara yang mencoba menenangkan istrinya. Kamu sendiri gak apa-apa. Maksud aku emang cemburu kamu terlalu sibuk mikirin Tasya. Tapi bukan berarti aku larang kamu untuk bantu cari dia. Asal kamu emang bisa atur waktu dengan baik. Tanya Aina sekali lagi. Aina khawatir kalau Biantara sebenarnya masih khawatir dengan keadaan Tasya. Hanya saja lelaki itu takut membuat Aina marah, jadinya lebih memilih untuk mengajaknya jalan-jalan saja. Bukan berarti Aina tidak senang jika diajak jalan-jalan dan jadi prioritas Biantara. Hanya saja dia merasa lebih baik jika Biantara jujur saja dari awal. Daripada nanti saat jalan-jalan pikiran lelaki itu malah kemana-mana. Yang ada bukan menikmati waktu liburan berdua, malah bikin bad mood saja. Aku nggak apa-apa. Lagian Om Gading juga udah ngerahin orang-orangnya untuk nyari Tasya. Jadi kita tinggal bantu doa aja semoga Tasya bisa cepat ketemu. Jelas Biantara. Tapi melihat wajah Aina yang masih tampak dilema, Biantara kembali melanjutkan ucapannya. Soal kemarin aku emang kebawa panik habis dengan kabar Tasya yang nyusulin kita terus dia hilang. Tasya hilang udah 2 malam dan Om Gading lagi ada masalah serius sama perusahaan, jadi belum bisa kesini. Makanya aku pikir bakal lebih baik kalau kita langsung nyari dia. Siapa tahu aja bisa ketemu. Tapi bukan berarti aku harus terus-terusan mikirin Tasya. Apalagi emang Om Gading sama Tante Aisyah udah datang ke sini. Kita juga udah bikin laporan dan udah banyak orang yang dikerahin untuk nyari dia. Jadi ya walau terdengar agak kejam emang sih. Tapi kita juga perlu ingat apa tujuan kita ke sini kan. Aina langsung menyipitkan matanya saat melihat Biantara yang tersenyum dan menatapnya dengan sebelah alis terangkat. Kamu, kenapa liatin aku kayak gitu? Tanya Aina curiga. Kamu gak lupa kan tujuan kita ke sini buat apa? Biantara balik bertanya. Ini masih pagi ya, semalam kan udah. Malah jam 3 aku baru bisa tidur gara-gara kamu yang banyak maunya. Protes Aina. Biantara menyentil kening istrinya itu dan tertawa pelan. Pikiran kamu itu emang harus dibersihin. Ini kelihatan bukan aku yang lagi pengen, tapi kamu yang emang pengennya. Ujar Biantara yang pura-pura memasang wajah kesal. Aina langsung mengenyunkan wajahnya sambil mengusap keningnya yang kena sentil Biantara. Kamu kan emang suka gitu. Kalau Aina, emang kamu gak suka? Tanya Biantara. Apa perlu aku ingetin gimana kamu semalam? Aina buru-buru menutup mulut Biantara dengan kedua tangannya, agar suaminya itu tidak melanjutkan ucapannya. Ya tak usah dijabarkan bagaimana dia semalam. Walaupun memang kelihatan Biantara yang banyak maunya, tapi bukan berarti Aina tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh suaminya itu. Jadi gimana, mau jalan-jalan gak? Tanya Biantara setelah melepas tangan Aina dan beralih memeluk tubuh istrinya itu. Tujuan kita kesini kan buat seneng-seneng, buat refreshing. Apalagi besok kita udah mulai kuliah lagi. Udah mulai stres lagi. Aina memejamkan mata. Sejenak dia merasa malu karena tadi sempat berpikir kalau tujuan bulan madu mereka yang dimaksud oleh Biantara adalah memberikan cucu untuk para orang tua. Apalagi memang Biantara sudah bilang kepada ibunya akan membawa oleh-oleh cucu yang banyak jika mereka pulang bulan madu nanti. Walau jelas hal itu tidak mungkin. Memang cucu itu sekali tanam bisa langsung panen. Tapi setelah rasa malunya mereda, Aina menganggukkan kepala. Benar juga, jatah cutinya memang cuma sampai hari ini. Besok dia sudah harus kembali untuk mengajar.
Begitu juga Biantara yang sudah harus kuliah. Jadi bukan waktunya untuk memikirkan hal lainnya. Mau jalan-jalan kemana? Aina balik bertanya. Sama kayak rencana kita kemarin aja gimana? Tapi mungkin gak bisa makan malam di tempat pilihan kamu. Makan siang di sana nanti gak apa-apa. Dengan cepat Aina menganggukkan kepala. Rencananya memang mereka akan pulang dengan naik pesawat jadwal keberangkatan pukul 5 sore agar bisa sampai di Jakarta nanti malam. Karena besok pagi sudah harus berangkat ke kampus. Oke, nggak masalah. Yang penting kita nggak di kamar aja seharian. Nanti yang ada kamu malah nggak mau pulang-pulang, ucap Aina sambil melepaskan tangan Biantara yang melingkar di perutnya. Tapi Biantara dengan sengaja mengeratkan pelukannya, dan membuat Aina yang hendak berdiri langsung jatuh tertidur di atas ranjang. Nah kan, katanya mau pergi jalan-jalan. Protes Aina yang langsung melayangkan tatapan tajam kepada suaminya malah sudah mengambil posisi di atasnya. Biantara tersenyum miring lalu melabuhkan satu kecupan di kening istrinya. Setelah itu bangkit. Iya, kita jalan-jalan sekarang. Jawabnya sambil tertawa karena berhasil mengerjai Aina. Sementara di tempat lain, Tasya sedang menemani Ibu Bara yang baru dipindahkan ke ruang rawat VIP. Seperti mendapat sebuah keajaiban, kondisi perempuan parubaya itu mengalami perkembangan yang lumayan pesat, sehingga kini sudah bisa dipindahkan ruang. Padahal sebulan lalu dokter mengatakan kepada Bara untuk mempersiapkan diri karena mungkin usia ibunya sudah tidak lama lagi. Kamu tidak mau pulang? Tanya Bara. Tasya yang sedang memijiti tangan ibu lelaki itu menoleh sejenak kepada Bara. Kamu mau pulang? Pulang aja. Aku mau temanin ibu sebentar. Jawab Tasya. Dengan gerakan lemah, Ibu Bara mengangkat sebelah tangannya dan memegang punggung tangan Tasya yang sedang memijitinya. Dia menatap penampilan Tasya yang masih sama seperti semalam, yang artinya gadis itu belum pulang dan berganti pakaian. Kamu pulang dulu aja, istirahat. Nanti kamu bisa kesini lagi, bujuk perempuan parubaya itu. Terus ibu gimana? Nanti gak ada yang nemenin, tanya Tasya dengan wajah khawatir. Kamu tenang aja, ada perawat di sini yang akan menemani ibu. Mendengar itu, akhirnya Tasya mengangguk. Ya udah, aku pamit pulang ya. Ibu baik-baik di sini. Nanti aku sama Bang Bara balik lagi ke sini nanti malam. Iya, kamu hati-hati di jalan. Tasya bangkit dari kursi yang didudukinya dan mencium tangan perempuan parubaya itu. Membuat Ibu Bara tersenyum senang karena sikap calon menantunya itu yang santun. Saat sudah keluar dari ruang rawat ibunya dan melintas koridor, Bara meraih tangan Tasya, yang dengan cepat ditepis oleh gadis itu. Kenapa? Tanya Tasya menatap curiga kepada lelaki itu. Terima kasih, jawab Bara singkat lalu kembali melanjutkan langkahnya. Aina dan Biantara yang sudah kembali ke Jakarta tadi malam, kini sudah kembali melanjutkan rutinitas mereka seperti biasa, yakni seorang dosen dan mahasiswa. Kamu kenapa? Tanya Biantara sambil melirik sekilas pada Aina saat merasa istri yang itu tampak gelisah. Aina yang tadi sibuk mengatur nafas sambil memejamkan mata kini membuka matanya. Menatap Biantara yang sedang fokus menyetir sambil sesekali mencuri pandang padanya dengan tatapan khawatir. Aku gak apa-apa kok, jawab Aina. Biantara menggembuskan nafasnya lalu menepikan mobilnya. Setelah itu menatap lekat mata Aina yang berusaha menghindari pandangannya. Jangan bohong, walaupun cuma kelihatan matanya aja, tapi dari sana aku bisa lihat kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Sebenarnya ada apa sih? Tanya Biantara. Aku bener gak apa-apa kok, cuma gugup aja karena udah lama gak ke kampus. Apalagi setelah orang-orang tahu kalau kita suami istri. Terus besoknya aku ngajar sekalian ngajuin cuti. Aku yakin kalau orang-orang bakal... Ya kamu tahu sendirilah, jawab Aina setengah jujur. Bukan hanya soal apa yang dibicarakan oleh orang-orang di kampus saja yang menjadi beban pikirannya saat ini, tapi juga tentang omongan Sandrina. Bohong kalau dia bisa sepenuhnya mengabaikan ucapan perempuan itu. Untuk sesaat selagi menikmati masa bulan madunya, Aina mungkin bisa melupakan ucapan Sandrina. Tapi kampus membuatnya jadi kembali teringat dengan perempuan itu dan apa yang dikatakannya tempo hari. Sebenarnya siapa dia?
Gimana dia bisa tahu tentang aku sama Bian? Gak mungkin kalau Bian yang ceritain itu ke dia kan? Tapi kalau dia tahu dari mana? Batin Aina bertanya-tanya. Cup. Aina terperanjat ketika merasakan sebuah kecupan mendarat di pucuk kepalanya. Saking sibuk dengan pikirannya sendiri, dia sampai tidak sadar kalau Biantara sejak tadi terus memperhatikannya dan melakukan kecupan. Jangan terlalu banyak pikiran. Orang-orang mau bilang apa itu terserah mereka. Yang perlu kamu tahu cuma satu. Kamu itu istri Biantara Arjuna Meyer. Aku cinta kamu, udah. Ucap Biantara sambil mengelus kepala Aina yang terbalut hijab. Aina mengerjapkan mata. Itu bukan satu dong, tapi dua. Tuk, Biantara langsung menyentil kening istrinya itu. Jangan protes terus, keluhnya. Aina langsung tertawa. Lihat Biantara yang sedang memasang wajah kesal begini sedikitnya membuat rasa gugupnya jadi berkurang. Gugup karena kekhawatirannya soal Sandrina, juga gugup karena ucapan Biantara tadi jujur saja membuatnya jadi baper. Iya, aku bakal ingat kok, sahut Aina. Good, ini baru istrinya Bian. Uji Biantara sambil tersenyum bangga yang membuat Aina kembali tertawa dan geleng-geleng kepala. Ibu benar-benar gak tahu malu banget ya. Langkah Aina langsung berhenti saat mendengar suara yang tak asing untuknya. Dia balik badan dan menoleh untuk melihat siapa yang baru saja mengatainya tidak tahu malu itu. Dan benar saja dugaannya. Sandrina. Sandrina kini sedang berdiri sambil berkaca pinggang dan menatap tajam Aina. Setelah jebak Bian buat nikahin ibu, harusnya Bu Salsa tuh sadar diri buat lepasin Bian. Bukan malah maksa Bian buat pergi bulan madu. Coba Bu Salsa ngaca deh. Kalau nggak punya kaca, sini saya pinjemin. Biar ibu bisa lihat kalau ibu tuh nggak ada pantas-pantasnya bersanding sama Bian. Sembur Sandrina yang benar-benar kesal karena tahu kalau Aina kemarin habis bulan madu dengan Biantara. Aina diam tak menjawab. Dia menatap kiri kanan. Dilihatnya banyak mahasiswa berkerumunan sambil menatapnya penuh penghakiman. Dan bisik-bisik membicarakan soal hubungannya dengan Biantara. Ya, berbeda dengan sebelumnya yang mencegat Aina di koridor yang sepi. Saat ini Sandrina berbicara di depan banyak orang sehingga kini mereka jadi pusat perhatian. Dari yang tertangkap indera pendengaran Aina, beberapa mahasiswa yang berdiri tak jauh darinya seperti setuju dengan ucapan Sandrina dan mengatainya licik, murahan, dan lain sebagainya karena bisa-bisanya menjebak Biantara agar mau menikah dengannya. Mencoba untuk menjaga nama baiknya, Aina bermaksud untuk menegur sikap Sandrina yang lancang itu. Tapi belum juga dia buka mulut, tiba-tiba saja seseorang sudah berdiri di sampingnya dan menggenggam tangannya. Bian, Aina membulatkan matanya saat melihat kalau yang memegang tangannya adalah Biantara. Padahal setahunya tadi suaminya itu sudah masuk ke kelasnya. Jangan bicara sembarangan kalau lo nggak tahu apa-apa, ucap Biantara yang menatap Sandrina penuh peringatan. Sandrina menggeleng tak terima dengan ucapan Biantara. Tapi Bian, gue udah tahu kalau pernikahan kalian. Berhenti menyebar berita palsu dan menghasut istri gue. Apa lo nggak punya malu mau jadi pelakor? Dengan lo kayak gini gue bukannya suka sama lo, San. Yang ada gue jijik tahu nggak? Skakmat. Sandrina langsung kehilangan kata-kata mendengar penghinaan dari Biantara kepadanya. Dan asal lo tahu, gue sama Bu Salsa nikah karena kami saling mencintai. Nggak ada tuh yang namanya jebak-menjebak. Biantara mengangkat tangannya yang menggenggam tangan Aina seolah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Aina adalah miliknya. Kalau emang dia jebak gue, iya, gue terjebak sama pesonanya yang bikin gue cinta mati sama dia. Jadi sekali lagi lo coba ganggu istri gue bakal bikin lo nyesel seumur hidup, ancam Biantara. Kemudian lelaki itu mengajak Aina untuk segera pergi dari sana, meninggalkan Sandrina yang mengepalkan tangannya kuat-kuat dan menatap penuh kebencian kepada Aina. Kenapa? Makanannya tidak enak. Tasya menatap Bara yang duduk di ujung meja dan sedang mengelap ujung bibirnya dengan serbet. Hah? Kenapa? Tanya Tasya yang tadi tidak mendengar dengan baik apa yang baru saja diucapkan Bara. Makanannya tidak enak. Bara mengulang pertanyaannya. Enak kok, jawab Tasya cepat. Bara mengernyitkan keningnya. Lalu kenapa kamu tidak memakannya dan hanya memandanginya tadi-tadi?
Tasya menatap isi piringnya yang masih utuh lalu menatap piring Biantara yang sudah kosong. Setelah itu nyengir kuda. Itu, aku belum lapar, jadi belum kepengen makan. Kamu makan kalau sedang kelaparan? Hah? Tasya menatap Bara bingung. Bara mendengus kesal. Ternyata tempurung kepala kamu benar-benar kopong. Mendengar penghinaan Bara untuk kedua kalinya tentu saja membuat Tasya kesal. Dia bangkit dari duduknya dan menggebrak meja. Mulut kamu benar-benar ya? Maksudnya apa coba bilang begitu? Kamu mau bilang aku ogep gitu? Bara menggedikkan bahu. Karena makannya sudah selesai, dia memilih bangkit dari kursinya dan berjalan meninggalkan meja makan. Tapi Tasya yang masih merasa urusannya dengan Bara belum selesai, buru-buru menyusul lelaki itu dan ketika jaraknya hanya tinggal selangkah, dia langsung menarik tangan Bara dan berdiri di depan lelaki itu sambil mendengus kasar. Urusan kita belum selesai ya, ucap Tasya yang menatap tajam Bara. Bara melirik tangan Tasya yang menggenggam tangannya dan buru-buru Tasya melepaskan tangan Bara. Bukan karena takut oleh tatapan lelaki itu yang selalu terlihat dingin, tapi karena dia tidak mau Bara salah mengartikan dan mengira dia sedang cari-cari kesempatan untuk bisa pegang-pegang Bara. Ih, jangan harap. Kamu nggak bisa main pergi gitu aja, ucap Tasya penuh peringatan. Bara tak menjawab. Dia hanya menatap lurus pada Tasya yang membuat perempuan itu melangkah mundur ketika Bara maju selangkah. Kamu kira aku takut, heh? Tanya Tasya sambil mengangkat dagunya, memberikan gestur menantang untuk menunjukkan bahwa dia tidak takut dengan Bara. Mau lelaki itu mafia sekalipun, dia tidak peduli. Tapi berbeda dengan ucapannya. Tubuh Tasya secara refleks mundur setiap kali Bara melangkah maju hingga bruk. Tasya menelan ludah susah payah saat menyadari kalau kini punggungnya sudah berbenturan dengan dinding, membuatnya tak bisa lagi untuk melangkah lebih mundur. Sedangkan Bara berdiri tepat di hadapannya, menatap dengan tatapan yang sama dinginnya seperti biasa. Pokoknya kamu harus minta maaf karena udah bicara sembarangan tentang aku tadi, tuntut Tasya untuk mengalihkan rasa takutnya. Bara memiringkan kepalanya lalu tersenyum mengejek saat menatap tembok di belakang Tasya, dan wajah perempuan itu tampak pucat. Minta maaf seperti apa yang kamu maksud? Tanya Bara. Gelek. Tasya kembali menelan ludah susah payah. Tubuhnya mendadak mematung saat matanya bertemu pandang dengan mata Bara.